Hai hai hai, halo Scorpio, apa kabar kamu? Semoga kamu dalam kondisi sehat, bahagia, dan penuh cinta Scorpio ya. Ketemu lagi dengan saya, Sada Bahiti, dan saya ditemani oleh Jengkelin ya. Kali ini kita mau ngobrolin tentang Scorpio di bulan Oktober 2021, bakal nemuin apa aja. Dan ini adalah versi Oracle ya. Untuk versi tarot nanti Bunda akan bikinin secara terpisah. Love reading juga terpisah ya. Career and financial juga terpisah. So, ini adalah secara general aja ya. Yang jelas Oktober ada apa nih ya. Dan ini sifatnya adalah general reading, artinya tidak mungkin resonate dengan semua Scorpio. So, be wise and be smart ya. Dan makasih banget buat kamu yang udah like, subscribe, dan komen. Thank you banget. Bunda mau doa khusus buat kamu ya, oke? Tarik nafas. Oke, aku mengambil energi semesta, aku mengambil energi bulan, aku mengambil energi matahari. Oke. Buat kamu para Scorpio yang sedang merindukan cinta, yang sedang merindukan pasangan hidup, yang kemarin mungkin sempat gagal ya, dan saat ini sedang menanti cinta sejatinya. Oke, buat kamu kiranya diberikan cinta dan ditumbuhkan cinta di dalam hatimu, dan dia yang menjadi pasangan sejatimu dipercepat kedatangannya, oke? Terima ya. Dan yang belum subscribe ditungguin ya, karena apa? Dengan subscribe kita akan lebih mudah untuk terkoneksi atau terhubung. Ya. Oke. Oktober 2021. Scorpio. Oke. Oke. Untuk cinta, oke. Aha. Oh, oke. Dari 3 kartu udah langsung terbaca kondisinya. Oke. Seperti ini memang banyak Scorpio yang mengalami problema dalam cinta. Artinya mungkin ada beberapa yang sering gagal berkali-kali ya. Terus mungkin bertemu dengan orang-orang yang kurang baik, tidak baik ya. Yang pertama ya jelas ini untuk Scorpio. Beberapa dari kalian masih belum bisa memaafkan. Kartu keluar bawahnya itu pas banget ya. Belum bisa memaafkan. Jadi mungkin kamu pernah mengalami satu kegagalan dan kamu terluka di sini. Ini khusus untuk cinta ya. Dan kamu masih menyimpan kesalahannya dengan baik dan belum bisa memaafkan. Mungkin kalau memaafkan cuma ucapan doang, cuman kata-kata misalnya ya aku maafin kamu, tapi hatinya belum. Ya, hatinya masih menyimpan luka, hatinya masih menyimpan dendam, masih menyimpan sakit hati. Jadi kalau misalnya ketemu sama orang ini itu nggak bisa gitu ya. Dan even misalnya kayak ya dalam hatinya pengen pokoknya orang ini biar dapat penghukuman dari semesta. Harapannya seperti itu, tapi ini satu hal bahwa ketahuilah bahwa ketika kamu menyimpan kebencian, dendam, sakit hati itu ngantem ke diri sendiri. Ngantem itu bahasa apa ya Bunda? Maksudnya menggerogoti diri sendiri ya. Jadi perasaan-perasaan negatif itu adalah pintu dari energi-energi negatif. So, semesta berpesan kepada kamu untuk memaafkan dan belajar ya. Tentu saja namanya setiap peristiwa itu ada satu pelajaran yang tersimpan di baliknya. Tapi yang jelas maafkan ya. Dan di sini ada beberapa dari Scorpio yang memiliki masalah dengan orang tua. Entah mungkin sakit hati, kecewa, atau menyimpan satu kemarahan ya dengan orang tua. Sebenarnya gini, mungkin banyak yang tidak tahu ya. Kadang-kadang misalnya kamu perempuan, kamu tidak kunjung mendapat jodoh yang baik. Biasanya tidak semua. Perempuan yang seperti itu biasanya memiliki konflik dengan ayah. Entah kecewa, entah takut, entah ada jarak, kurang akrab. Ya. Ada punya problem dad's figure atau figur ayah, punya problem di situ. Mungkin ayah kamu ya mungkin ada satu kekurangan apa dan
sakit hati gitu ya. Dan kalau untuk pria yang sulit jodoh, pria yang gagal melulu gitu dalam percintaan, biasanya ya, tidak selalu tapi biasanya punya masalah dengan ibu. Ya, entah mungkin ibu yang terlalu dominan, ibu yang terlalu sayang, bisa ada persoalan. Nah, ini yang diberesin dulu, healing family issues. Diberesin, kamu bisa datangi orang tua kamu, datang ke bapak, datang ke ibu, lalu meminta maaf dan maafkan mereka juga ya, karena ya mereka kan juga manusia ya, mereka pun juga belajar untuk menjadi orang tua. Even sampai tua pun masih tetap belajar menjadi orang tua. Nah, minta maaf sama mereka dan yang penting adalah katakan kepada mereka, aku sayang kamu bapak, aku sayang kamu ibu. I love you mom, I love you pa, gitu ya. Ucapkan itu dan ungkapkan, dipeluk orang tuanya ya, dipeluk bapaknya, ibunya. Kalau misalnya masih hidup, kalau misalnya udah meninggal, kamu bisa datengin makamnya, makam mereka ya. Ya diajak bicara seperti biasa. Lakukan rekonsiliasi. Pengaruh budak, pengaruh banget. Ya, pengaruh banget. Coba dilakuin dulu, nggak usah banyak protes. Gengsi bunda, aku tuh nggak pernah ngomong kayak begitu. Ya itulah ya. Kadang-kadang udah dikasih solusinya, egonya masih menang. Gak apa-apa, singkirkan ego dulu ya. Datangin kedua orang tuamu. Dan beberapa dari Scorpio ini mau serius gitu tuh masih terbentur oleh masalah keuangan. Belum berani, nanti anak orang itu aku kasih makan apa bunda? Ya dikasih makan nasi dong. Masa disuruh makan batu? Ya. Yang perempuan komplainnya, iya bunda tapi nggak berani, habis cowokku itu pekerjaannya masih nggak stabil gitu. Jadi ada masalah finansial gitu di dalam percintaan. Ya, memang benar sih ada pepatah bahwa kalau menikah itu ada rezeki lebih. Bisa iya, bisa enggak. Kalau pernikahannya cocok, ya iya, rezeki akan datang gitu. Tapi kalau misalnya pernikahannya, apalagi awal-awal masih muda gitu, berantem terus ya rezekinya menjauh. Ya, jadi tidak selamanya idiom itu atau filosofi itu pas. Yang buat kamu yang memang masih ada ketakutan untuk masalah finansial ya, bekerjalah gitu dengan rajin ya. Bekerjalah dengan rajin sampai kamu mendapatkan rasa keberlimpahan. Enggak harus sih, kalau ngejar finansial terus ya memang enggak ada habisnya. Tapi itu bisa dilakukan, oke? Okay? Well, yang jelas untuk percintaan di bulan Oktober ini, untuk Scorpio ini belum ada seseorang yang datang. Saya lihat ini lebih banyak kepada perjalanan ke dalam diri ya. Ada 3 kartu di sini, semuanya adalah tentang kondisi batin kamu yang perlu diberesin. Ya, ini pesan dari semesta, bukan pesannya bunda ya. Oke, dan saya rasa memang ini masuk akal banget gitu, masuk akal banget untuk Scorpio lakukan dalam kehidupan Scorpio. Oke, what else? Apalagi? Let go, ya. Ini nyambung banget dengan forgiving, learning, healing family issues. Let go. Kalau sesuatu itu sakit, jangan jangan dikekepin, ya. Pisau dikekepin ya tergores-gores. Silet dikekepin, digenggam ya tergores-gores, luka, sakit. Silet, pisau tuh apa sih? Sakit hati, amarah, benci, dendam, itu semuanya adalah ibarat pisau sama silet. Ya, dilepas dong bu, dilepas dong pak, ya, supaya tangan kamu bisa sembuh, supaya hati kamu bisa sembuh. Caranya bagaimana? Memaafkan. Memaafkan ini bukan hanya sekedar di bibir aja, tapi lahir dari dalam hati. Enggak bisa bunda, itu yang bilang enggak bisa ego kamu. Putuskan dulu ya. Kita bisa kok mengambil keputusan. Ngomong aja, aku memutuskan untuk memaafkan kamu. Siapa? Sebut namanya. Putuskan. Nggak ada yang nggak bisa, karena kita punya kontrol atas diri kita sendiri ya. Oke Scorpio, dan ini untuk beberapa Scorpio yang sedang berada dalam situasi enggak sehat. Bisa jadi mungkin ini adalah hubungan percintaan yang enggak sehat. Enggak sehat itu gimana sih? Dia nggak menghargai kamu. Dia dia nyanyain kamu, ya.
Terus kemudian dia memperlakukan kamu dengan tidak baik, ya menghadirkan orang ketiga. Kayak begitu masih betah. Ya bunda nggak komen deh. Tapi yang jelas walk away. Ini pesan buat Scorpio. Leave the unhealthy situation and enjoy the new doors. Ya, tinggalkan situasi yang tidak sehat dan nikmati pintu-pintu yang terbuka. Jadi gini, sering orang itu tidak mau pergi dari situasi yang tidak sehat karena takut nanti di depan tuh nggak ada lagi. Ini bukan hanya berbicara tentang percintaan, relationship, tapi ini juga berbicara tentang komunitas, pertemanan, pekerjaan ya. Mungkin ada situasi yang tidak sehat di pekerjaan, di pertemanan, atau di percintaan. Tidak perlu ragu gitu ya. Tinggalin aja, karena nanti ya, ketika kita kehilangan sebetulnya tuh ada ruangan yang kosong kan. Nah, ruang kosong itu pasti semesta ngisi kok gitu loh. Pasti semesta memberikan gantinya. Dan kamu akan menemukan pintu-pintu yang baru gitu. So, tidak perlu merasa takut atau ragu. Ya. Karena di sini saya lihat Scorpio itu banyak banget khawatirnya. Stres, khawatir, mikirin, takut ini, mau pergi, takut itu, ya. Mau keluar dari situasi yang gak sehat, khawatir ini, khawatir itu. Terlalu pikirannya terlalu kejauhan, padahal belum tentu terjadi yang dikhawatirkan, right? Ya, Scorpio. Belajar untuk lebih lebih santai, lebih cool, lebih tenang, ya. Connect with nature, oke. Saya simpan bagian yang paling baik di belakang ya. Nanti ada bagian paling baik buat Scorpio. Connect with nature buat kamu para Scorpio yang kelamaan hidup di kota nih. Yang kelamaan ngendon hidupnya itu di dalam ruangan terus ya, di kantor, habis dari kantor pulang ke rumah juga ngendonnya di kamar ya. Hidupnya nggak balance ya, karena kamu terlalu banyak terputus koneksinya dengan alam. Ambil cuti, liburan, pergi ke hutan, pergi ke sawah, lihat hijau-hijau, pergi ke gunung kayak gitu, kemana ya. Kenapa terkoneksi dengan alam itu perlu bunda? Karena ketika kita terkoneksi dengan alam itu, ya manusia itu kan banyak ya, apalagi yang hidup di kota. Itu stres, terus kemudian muatan emosinya itu terlalu banyak. Nah, terkoneksi dengan alam itu sebetulnya untuk menyeimbangkan. Istilahnya itu grounding. Grounding. Menyeimbangkan. Alam itu kan ada energi, ya. Menyeimbangkan. Ya, itu di grounding itu adalah energi-energi negatif itu dilebur ke semesta untuk dinetralkan kembali ya. Silahkan dicoba ya, bunda rutin melakukan ini. Oke. Yang jelas memang Scorpio membutuhkan istirahat and rejuvenation. Kayak peremajaan, recharge lagi. Ini Scorpio yang stres nih, banyak kekhawatiran. Kamu butuh untuk terkoneksi dengan alam, beristirahat dan melakukan peremajaan. Peremajaan itu peremajaan sel, ya. Ketika kita happy, ketika kita terkoneksi dengan alam, happy, maka tubuh itu memproduksi hormon dopamin, apalagi ya, dopamin, aduh bunda lupa ya. Hormon-hormon yang membuat kita senang, ya, membuat stres itu hilang. Fungsinya di situ ya, oke. Dan yang terakhir, ini yang paling bagus banget nih bunda simpan ya. Cornucopia, ini artinya yang kamu butuhkan itu disediakan oleh semesta. Ini sih tidak selalu. Ini pas kebetulan bulan Oktober. Ada yang namanya sinkronisasi antara kamu dengan semesta. Artinya apa? Sesuatu yang kamu butuhkan itu ditangkap oleh semesta. Oh, ini anak butuh ini. Karena semesta itu sifatnya sebetulnya dia selalu mencukupi ya. Cuman kadang-kadang kita yang terputus koneksi dengan semesta. Ya akhirnya kita nggak bisa mengakses. Nah ini, bulan Oktober ini buat Scorpio, ini adalah bulan dimana kebutuhan kamu ditangkap oleh semesta. Kebutuhan ya, please ya, bukan keinginan. Kebutuhan tuh apa sih? Kebutuhan tuh kebutuhan esensial. Misalnya, butuh uang buat bayar SPP anak, butuh uang buat bayar cicilan rumah ya. Itu butuh. Kalau keinginan itu butuh uang buat beli rumah 5. Butuh uang buat hura-hura itu keinginan ya. Tapi kalau kebutuhan itu memang sesuatu yang kita butuhkan. Dan ini direspon oleh semesta. Dan semesta menjawab dengan memberikannya atau menghadirkannya dalam kehidupan
kamu Scorpio. So congratulations ya buat Scorpio ya. Ada something nih, ini hadiah dari semesta. Saya mengatakannya ini hadiah dari semesta. Karena nggak selalu loh seperti ini. Dan orang-orang yang bisa begini sinkron ini juga jarang-jarang banget, oke? Pesan terakhir untuk Scorpio. Kok pesan terakhir sih? Kan kita kan masih mau ketemu lagi ya sayang ya, oke? Maksudnya di video ini terakhir ya. Jatuh. Pesan untuk Scorpio. Oke. Bagus banget nih. Kartunya bagus banget. I see. Ya, ini inner child Scorpio itu terluka ya. Ya pantesan yang di atas tadi keluarnya adalah tentang healing. Perjalanan ke dalam diri semua yang atas-atas ya. Karena memang inner child tuh terluka tuh gimana sih? Terlukanya kenapa? Ini karena kamu menyimpan kebencian, menyimpan kemarahan, menyimpan dendam yang tidak bisa diekspresikan atau mendem jero. Bahasa Jawanya mendem jero. Bahasa Indonesianya itu nyimpen di dalam ya. Di luar mungkin kamu nggak bisa keluar. Marah, dendam itu nggak bisa keluar, tapi di dalam tuh ngantem. Ya, menggerogoti diri itu tadi. Dan ini inner child kamu yang kena. Allow me to give compassion and love. Dan ini ibaratnya kayak inner child itu dia kayak menyendiri di pojokan. Kamu membebaninya dengan amarah, dengan dendam, ya dengan sakit hati nggak bisa terekspresikan. Ini semuanya kena di sini ya. Buat kamu yang kebetulan nonton video ini, ya, ini Bunda kasih teknik menghadap ke cermin, lalu pakai nama panggilan kamu, pakai nama kecil kamu. Misalnya nama kecil kamu siapa? Noni gitu ya. Halo Noni gitu ya. Halo Noni, apa kabar? Noni, aku minta maaf ya. Selama ini aku membiarkan kamu sendirian. Selama ini aku membebanimu dengan amarah, dengan kebencian, dengan sakit hati. Maafin aku ya Noni ya. Mulai sekarang kita berjalan bersama-sama, aku tidak akan membiarkan kamu sendirian. I'm sorry, please forgive me. Thank you, I love you. Itu bicara terhadap inner child kita ya. Lakukan itu di depan cermin, lakukan aja. Itu untuk healing ya. Untuk healing, lalu kemudian kamu bisa bayangin juga kamu memeluk ya. Ini kalau ini divisualisasikan, kamu memeluk diri kamu sendiri ya. Bisa kamu pegang pundak kamu, bisa kamu pegang cakra jantung kamu ya. Dipegang lalu katakan, "Hai diriku, aku memaafkanmu, aku juga meminta maaf ya. Meminta maaf aku sudah membebanimu dengan sakit hati, amarah, benci. Maafin aku ya. Oke, sekarang kita berjalan bersama-sama ya." Ucapkan itu untuk menyembuhkan diri kamu sendiri. Oke, well Scorpio. Kalau misalnya readingan ini resonate dengan kamu, saya minta feedbacknya di kolom komentar. Dan kalau misalnya kamu ingin melakukan personal reading, silakan hubungi nomor yang tertera di kolom deskripsi, tentu saja berbayar. Dan jika kamu tidak memiliki budget untuk melakukan reading, nyalakan loncengnya. Bunda tuh sering banget live, jadi biar nggak ketinggalan nyalakan loncengnya. Oke, Scorpio, aku berdoa agar kamu memiliki Oktober yang indah. I love you, Scorpio. Bye-bye.